Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari Jumat 6 November 2020. Ya, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai perpindahan kalor, masih cetak bab 5. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perpindahan kalor, nah kalor ini sama dengan panas ya. Perpindahan kalor atau panas. Ini kita sudah pelajari sebelumnya di kelas 6. Tapi Ibu harus mengingatkan kembali di sini. Karena kalau di kelas 6 ini dibuat judulnya perpindahan panas. Panas itu sama dengan kalor, ya. Nah, sekarang ini ada 3 perpindahan panas, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Mungkin kalian masih ingat kalau dia perpindahan kalor dengan konduksi, ini adalah perpindahan panas. Ini perpindahan panas melalui benda padat. Nah, Ibu buat misalnya contoh. Nih, ini kawat yang dipanaskan. Ini kawat ya. Ini ujung A, ini ujung B. Nah, kemudian Ibu buat di sini ada lilin. Ini Ibu panaskan di ujungnya di sini. Nah, nanti yang kena panas di sini, tapi panasnya akan menjalar sampai di B. Jadi kalau kita pegang di B, ujung di B juga akan terasa panas. Ya, jadi ini namanya perpindahan panas secara konduksi. Karena apa? Dia melalui benda padat. Nah, contoh yang lain, misalnya, nah Ibu buat misalnya ada gelas ini, Ibu isi air panas, Nah, kemudian Ibu masukkan sendok ke sini, ini sendok. Nah, nanti yang di sini ini yang kena air panas, tapi lama-lama kalau misalnya kita biarkan, maka kalau kita pegang di sini juga akan terasa panas. Nah, itu namanya perpindahan panas dengan konduksi. Ibu, kok bukan konveksi? Beda ya. Ini panasnya benda padat. Nah, kemudian yang kedua adalah secara konveksi. Kalau secara konveksi, ini perpindahan panas melalui ini tadi melalui medium atau benda cair dan gas. Cair atau gas. Nah, contohnya ya. Nah, Ibu buat misalnya contoh. Nih, ini Ibu masak air di kompor. Nah, ini Ibu buat misalnya kompor ya, Ibu masak air, kemudian ini ada tutupan, ada tutupnya. Nah, Ibu masak air di sini. Nih, kemudian nanti lama-lama air ini kalau kita masak akhirnya panas ya. Nah, akhirnya panas, ini uapnya tadi, uap panas tadi akan ada di panci sini titik-titik nih, titik-titik kecil. Ini namanya uap di tutup panci itu. Nah, karena tadi pertama di sini panas di bawah, ini yang pertama panas pasti bagian bawahnya. Nanti bagian bawahnya sampai ke atas dia akan muncul gelendung-gelendung seperti ini kecil-kecil. Nah, kecil-kecil ini membawa panas gelendung kecil ini sehingga dia nanti sampai ke atas dan kemudian mendidih. Ya, itu namanya perpindahan panas secara konveksi. Terus apalagi sih Bu perpindahan panas secara konveksi? Ya. Nah, bisa juga perpindahan panas secara konveksi itu contohnya nih AC. Ya, AC itu kok panas bukan dingin. Nah, tapi di situ ada perpindahan panasnya yang akan mengubah menjadi dingin. Ya, jadi ini konveksi. Kemudian juga ada yang namanya angin laut dan angin darat. Nih, angin laut dan angin darat juga termasuk perpindahan panas secara
konveksi. Karena mediumnya apa di sini? Mediumnya udara. Ya, karena di sini nanti ada suhu yang tinggi dan suhu yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi ini perpindahan panas atau kalor, perpindahan panas atau kalor tanpa perantara. Atau langsung. Perpindahan panas atau kalor tanpa perantara atau disebut juga dengan langsung. Nah, ini contohnya apa sih, Bu? Nah, ini contohnya banyak ya. Misalnya nih ada sinar matahari. Nah, ini matahari. Nah, matahari ini sinarnya, cahayanya yang ada di sini. Ini kena ke tangan kita. Misalnya buat gambar tangan, Ibu nggak pinter gambar ya, tapi paling enggak kalian ngerti yang Ibu gambarin ke tangan. Ya. Nah, ini kena tangan kita atau kena pakaian yang kita jemur. Nah, ini kan dia langsung kita merasakan panasnya cahaya matahari. Ini namanya perpindahan radiasi atau ada api unggun. Ini api unggunnya juga ya. Api unggun. Nah, orang yang ada di sini nih merasakan panasnya itu contoh perbedaan panas secara radiasi. Ya, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini tentang perpindahan kalor. Ibu harap semuanya sudah mengerti dan paham. Terima kasih.